وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Itu politisi kalau dekat-dekat pilkada penampilannya kada menahan, bujur, songkoknya bagus, pakai gamis, pakai serban, masuk majelis, biar tidak diundang datang juga, iya toh? Bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita buruhan Banjar. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Adakah begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dong? Hei, berapa anggota DPR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Pak Wakil berapa? 30 lebih. 30. Berapa yang hadir di tempat ini? 30 anggota dewan kabupaten kita. Berapa yang hadir? Coba angkat tangan yang anggota dewan. Mana? Sebutin. Lagi. Dua orang yang tidak hadir. Bayangkan ulang tahun kabupaten dia kada hadir. Aduh. Pada waktu mau dipilih dulu dan diundang datang. Sekarang sudah jadi dewan kada datang. Tidak usah kau bully, tidak usah kau fitnah, tidak usah kau jelek-jelekan di medsos. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Balas mereka. Caranya apa? Jangan kau pilih lagi. Itu aja selesai. Ini yang datang 2 orang hari ini, kau tengok baik-baik wajahnya. Lihat wajahnya baik-baik. Coblos lagi. Ya tak? Jangan Islam pencitraan. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ternyata hari Jumat mulia ini, di dalam masjid yang besar ini, masih banyak setan yang berkeliaran. Setan yang bukan pocong, tapi apa? Setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah mati juga. Setan itu apa? Setan. Sudah diberitahu, masih juga dipegang. Bukan lagi setan, kau sudah jadi setan. Coba simpan handphonenya, simpan. Kada usah merekam. Ya, kalau pian merekam, kada jelas. Suaranya gangguan. Tapi kita mau dokumen Ustaz, supaya ditonton nanti di rumah. Gampang. Caranya gimana? Iya, ada kamera sebawah. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Tapi kau bawa pulang ke Sulawesi kamera Ustaz. Gampang. Caranya apa? Bukan YouTube. Tulis Tabligh Akbar ulang tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, keluarlah ini. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Anak muda, kalau kau follow artis apa kau dapat? Ayo tuan-tuan, kalau adik-adik follow artis apa kau dapat?
kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, dosa kau dapat. Kadang juga dikasih pegangnya, dikasih lihat saja ini. Enggak juga dikasih pegang. Daripada kau dapat dosa, follow Ustaz Dasar. Ibu-ibu yang di atas nih, ibu, kalau kau follow artis apa kau dapat? Gosip murahan, gibah. Kau follow artis, lewat itu artis. Baru saja dia pukul istrinya, dia banting istrinya, dia tinju mukanya, sudah itu lagi. Maka kau follow ulamamu, follow guru-guru kalian, follow habaibmu, follow penceramamu. Tak usah kau follow artis. Ya? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Hei, ibu-ibu di atas, jangan kau musuhi polisi. Peleng Rambo. Hei, Pak, jangan musuhi polisi. Bapak pernah tidak bayangkan seandainya di Kabupaten Hulu Selatan ini tidak ada polisi? Rumahmu dirampok, istrimu dibunuh, anakmu diperkosa, siapa kau cari? Siapa? Satpol PP. Ada wani. Siapa kau cari? Polisi. Ayo, adik-adik, kalau motormu hilang siapa kau cari? Siapa? Guru. Kada jumpa. Saya pergi ceramah, macet jalan, dan bisa gerak mobil saya, macet tidak bisa gerak. Saya baca surah Yasin, tidak goyang mobil saya. Saya baca ayat kursi, malah tambah macet. Tapi begitu datang polisi dan lintas, Ustaz Dasar, Ustaz beda-beda. Selesai. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau melanggar, kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau melanggar? Saya tidak lihat apa. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Kau melanggar. Apa pelanggaran? Kau tukang tipu. Maksudnya apa Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi Televindia. Bukan polisi Indonesia. Kita bisa ceramah seperti ini karena ada polisi yang mengamankan acara kita. Bahkan saudaraku, dari bandara yang cukup jauh dari sini, lancar perjalanan saya, bukan dikawal siapa-siapa, tapi dikawal oleh polisi Republik Indonesia. Makanya jangan musuh polisi. Polisi juga jangan musuh ulama. Yang kau tangkap ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati ke polisi, siapa bungkus kau? Siapa? Ulama. Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, bersatu padu membangun Republik Indonesia. Waqalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Allahu Akbar. Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah puasa, Allah tidak pernah menunaikan ibadah puasa. Tapi Allah perintah selawat. Bukan Banjar sebab jamaah. Dengar kalian, Allah perintah kita selawat. Apa kata Allah? Inna Allah wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berselawatlah kalian kepada Nabi, berselawatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan sebaik-baik selawat.
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baik salawat, maka bukanlah adab, bukanlah sopan santun, bukanlah akhlak mulia kalian bersalawat sambil merokok. Salatullah salam tidak betul itu. Salawat sambil makan pisang goreng, tidak beradab. Maka salawat, kata Allah, bersalawatlah dengan sebaik-baik salawat. Suatu ketika Nabi Isra dan Mi'raj, tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Lihat berapa jari-jarinya semua? Berapa? 10. Cacat pun. Cara kaki itu 20 bos. Ini malaikat jadi 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Ini bahasa. Tapi betul, kata malaikat Jibril, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Nabi penasaran, didatangi malaikat pencatat hujan. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, pencatat yang jatuh di gunung, pencatat yang jatuh di laut, pencatat yang jatuh di darat, semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun tidak kucatat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu mencatat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatku berkumpul di masjid, ada tulisannya. Pokoknya masjid, mau lapangan kah, mau masjid kah, mau rumah kah, umatku berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak Allah turunkan keberkahan di tempat itu. Allah lebih banyak dari air hujan. Air hujan tidak mampu kita hitung, tapi dengan salawat lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Maka ketika kalian berkumpul seperti ini, diajak bersalawat, salawatlah, karena pahalanya ketika ditimbang nanti di akhirat, pahala kebaikanmu, pahala dosamu kebaikanmu timbang gara-gara salawatmu yang sering kau lakukan, sehingga pahalamu, timbangan kebaikanmu jauh lebih banyak daripada timbangan kesulitan. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang saya hormati, saudara-saudaraku yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosa? Ini. Bukan bangun dosa semua ini. Nah, iya istimewanya begitu. Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ditimbang dosanya, timbang keburukannya, dari nyata timbang punya timbang. Lebih banyak kebaikannya daripada dosa. Itu dia masuk surga. Jadi tadi dosamu 70, kebaikanmu cuma 30. Tapi karena kau rajin bersalawat, yang salawat itu membuat 30 menjadi berat. Kenapa? Karena lebih banyak jumlahnya dari itu. Maka ketika kumpul begini saudaraku, bersalawat. Maka saya mau ajak bersalawat. Boleh kan? Boleh? Boleh? Ulun hendak mendengar suara babinya. Kita tanding dululah. Lelakian diam, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ya? Ini dulu babinian dulu. Ibu-ibu di atas, ayo berselawat. Bu, bisa Bu? Yang di belakang, dengar Bu? Ayo kita selawat bareng-bareng. Salatullah salam, kencang lagi. Ala salatullah ala yasin. Masya Allah, memang sudah begitu dah suaranya perempuan, tak bisa kencang.
Itu yang disebut sahdu. Suara begitu yang kasih nafsu kamu semua. Makanya ibu-ibu, adik-adik gadis, ibu-ibu janda, kalau mau ditelepon suaminya orang, jangan buat suara sahdu. Mendayu-dayu. Assalamualaikum deh, waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tak tergoda? Lagi di mana deh? Di rumah aja Pak Gadis. Jangan begitu karena tergoda kita kalau suaramu menggoda. Coba kalau ditelepon, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana deh? Di rumah. Lagi apa kok tanya-tanya? Kadang menelponnya lagi. Ya, nah bagi dia diam. Sekarang kita dengar bapak-bapaknya lelakian. Jangan mempermalukan jadi sekalian kita ya. Ayo salawat Pak. Ayo yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin. Ayo salawat bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Yuk. Salatullah salam Rasulullah. Nilainya 9,5. Ini balakian 9,8. Diam semua, diam. Kita dengar ini di depan. Bahwa kita dengar mewakili bupati salawat. Ayo. Dengar kapan lagi kau kerjain di pejabat? Ayo. Sholatul Rasulillah, salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,9. Beliau yang bayarkan saya honor lagi. Kalau dikasih jadi dikurangi honor sana. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, waktu yang sangat terbatas. Ulang tahun ke 72. Saya memberi hadiah. Sebelumnya kita hormat dulu. Yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kudus Sungai Selatan, Bapak Haji Samsuri Arsad, SAPMA. Ini hebatnya wakil bupati. Apa hebatnya wakil bupati? Bisa mewakili bupati. Sementara bupati tidak bisa mewakili wakil bupati. Dan Pak Wakil Bupati ini setelah terpilih menjadi wakil bupati, masalahnya makin besar. Apa masalahnya sekarang? Pasti dalam hatinya mau jadi bupati. Oh, kalau tidak. Nah, tapi tidak apa-apa. Makin banyak calon makin bagus. Supaya tambah banyak kita pilih. Karena kalau cuma satu pilih, bukan pilihan namanya, tapi langsung. Yang kita hormati hadir di tengah-tengah kita, Bupati Tanah Bumbu. Pernah jadi wakil bupati, pernah juga jadi bupati. Saya yakin sekarang masih mau jadi bupati lagi nanti. Haji Sudian Nur. Yang kita hormati hadir juga di tengah-tengah kita, Wakil Wali Kota Banjarbaru. Saya selalu memanggilnya Pak Jaya. Beliau yang paksa saya datang ke tempat ini. Sebelum saya lupa, hampir saya tidak datang di sini Pak. Hampir. Sebab kenapa? Kemarin ada tokoh Sulawesi Selatan, mantan Kapolri, mantan Menteri, yang sekarang Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Haji Sakrudin, meninggal ibunya. Dan saya sangat dekat dengan beliau. Terpaksa dari Pulau Bintang, Kepri, saya langsung terbang ke Makassar. Mestinya tadi malam saya di sini, tapi tadi malam saya masih di Makassar tak siap. Pusinglah saya.
Stres, dia bilang mati saya Ustaz. Ya aduh hilang setunya, hilang suara saya Ustaz. Mobil kada kau tidak datang lagi Ustaz. Untung ada orang Kalimantan Selatan punya pesawat pribadi. Saya telepon, namanya Haji Isam. Haji, saya tidak enak bicara ini, tapi tidak ada lagi pilihan begini. Kalau saya sih bisa jalan aja, seandainya ada jalan. Tapi ini kan ada jalan. Dari Sulawesi Selatan ke Banjarmasin, tidak bisa saya berenang. Apa maksud itu Ustaz putar-putar? Saya bilang pinjamkan pesawatnya ini. Besok ada 3 acara di Kalimantan Selatan, Kudus Selatan, Balangan, Malam, Tanah Laut. 3 kabupaten. Kalau saya tidak ke sana Pak Haji, mati saya ini. Supaya orang Kalimantan Selatan. Dia bilang lagi tenang Ustaz. Dalam hati saya, alhamdulillah. Malam ini saya kirimkan pesawat Ustaz ke Sulawesi Selatan, jemput kamu pagi-pagi tadi. Jadi itu pesawat bermalam di Makassar, menunggu Ustaz datang. Biasanya yang menunggu Avanza. Oh ini jet pribadi bos. Sampai sebelum jam 7 amanlah acara ini. Maka kalian doakan pengusaha-pengusaha orang baik supaya usahanya sukses dan kita juga menikmati. Apalagi dia orang Islam dan Hindu. Kalau non Muslim belum tentu mau pinjamkan kita pesawat. Karena dia bilang pengujian. Alhamdulillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, 2 hari yang lalu ini oleh buat kalian semua. Saya diundang ceramah di Jakarta. Dihadiri hampir seluruh kepala daerah Indonesia, bupati, gubernur, wali kota, sekda, dan kepala dinas investasi se-Indonesia. Beliau memberikan arahan, Bapak Presiden Republik Indonesia dasar lagi ceramah. Saya dengar Pak Presiden tidak begini, semua bangsa dan negara dan banyak masalahnya. 2023 yang akan datang, hidup kita bisa jadi makin susah. Kenapa? Krisis pangan, krisis energi, ada lagi perang Ukraina dengan Rusia. Efek dari perang ini ke seluruh dunia, maka pasti makin susah hidup. Belum lagi recovery COVID, banyak yang di PHK, banyak perusahaan menghentikan dan bisa bayar utang, maka terjadi kebutuhan kebutuhan kerja. Maka masalah kita makin banyak. Tapi sebagai orang beriman, jangan pernah putus asa. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Ada masalahmu, jangan kau putus asa, kata Allah. Lalu ketika ada masalah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada masalah dalam hidup ini, utang tak lunas-lunas, suami selingkuh, istri tukang ngomel, anak tak mau mendengar, warung kopi banyak utang. Iya, mana ada orang tidak ada masalahnya? Ada yang tidak ada masalahnya di sini? Ini saya lihat muka-muka pun masalah semua. Ayo, nih, yang bicara sekarang. Biar kira saya akan ada masalah. Banyak masalah. Semalam, kemarin hari ulang tahun pernikahan saya yang 10 tahun. Istri saya jam 10 malam dia WhatsApp saya. Saya ada di Makassar, tapi tidak sempat ke rumah. Bayangkan, tidak balik rumah. Dia cuma WhatsApp, Ustaz, tidak ada kita jumpa. Saya ingat, baru ingat hari perkawinan. Gue bilang, saya ini tidak romantis. Cintaku, romantismu ada di hati. Tidak perlu ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Semua orang punya masalah. Masalah saya sekarang jarang di rumah. Anak saya selalu komplain. Masalah saya sekarang paling besar, banyak janda-janda curhat. Jujur, Ustaz, meninggal suami saya, ada doa-doa penenang jiwa. Kasihlah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku?
mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini guru-guru kita di depan banyak juga masalahnya. Apa masalahnya? Mau kawin lagi tapi takut. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Anggota DPR ada masalahnya. Apa masalahnya? Khawatir siapa tahu tidak terpilih lagi. Semua orang punya masalah. Ada orang masalahnya istrinya cantik. Bapak-bapak, kalau istri cantik bapak pikir bukan masalah. Masalah pak, idola orang. Apalagi kalau suaminya jelek, tambah masalah. Bagi bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang mami jalan sama dia, duluan aja deh, nanti kita ketemu di gedung. Sudah sampai istrinya, mana kau bang? Nggak jadi, saya lagi mencret. Cantik istri masalah, jelek istri masalah. Semua orang punya masalah. Jangankan pian sebarata, jangankan ini sendiri. Nabi kurang apa solehnya Nabi? Namanya selalu dengan namanya Allah. Ada beliau dalam Quran namanya, dijamin pasti masuk surga. Doanya pasti Allah kabulkan. Bahkan Allah jelaskan, andai bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Tapi apakah Nabi tidak ada masalahnya? Sebagai mubalik, sebagai Nabi, menyiarkan agama Islam, saya cuma dibully. Dibilangnya apa? Ustaz tidak sunnah. Dibilang Ustaz stand up comedy. Dibilang Ustaz menjilat sama pemerintah. Dibilang Ustaz menjual vaksin. Saya tidak galau. Kenapa? Siapalah dasar itu? Saya ini manusia, tidak yang hanya Allah titipkan ilmu. Nabi manusia mulia, Nabi kekasih Allah, bukan dibully beberapa kali membunuh. Itu Nabi. Jadi tuan-tuan guru, kalau ada yang bully kita, ada yang hina kita, ada yang maki kita, biasa bos. Nabi, saya kan selalu dihantam sama ustaz-ustaz Wahabi. Ini ustaz tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau di apa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih tanda tubuh. Saya tahu orang Arab yang banyak bulu-bulunya. Saya tumbuhan Bugis. Kadang-kadang Anda belang Bugis. Kenapa kalau? Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, maka ketika ada masalah, yang tadinya gaji suami 5 juta, tiba-tiba pensiun tinggal 1 juta. Yang tadinya gaji suami 7 juta, tiba-tiba kena PHK dari perusahaan, tak punya gaji sama sekali. Yang tadinya anggota DPR, tiba-tiba tidak terpilih lagi. Kata Allah, wala tayasu bi rahmatillah. Jangan kau putus asa. Maka caranya takarrub ila Allah. Sini, kata Allah sini kok. Ada masalah di sini lapor selesai. Bagaimana caranya Ustaz ada masalah? Takarrub ila Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Pertama, mutlak perbaiki sholat. Saudara jangan marah. Saya kagum sama Pembuhan Bajar. Itu namanya Pembuhan Bajar, Pak, sederhana hidupnya. Yang namanya majelis, biar sampai jam 1, jam 2 dini hari mampu dan dia bawa anaknya. Cuma setelah saya pelajari Pembuhan yang temanku orang Bajar yang rajin majelis, kadang-kala dia tidak perhatikan sholat. Kadang ada gunanya kau majelis kalau tidak sholat. Biar kau cium tangannya gurumu, kau cium bahkan kau minum bekas airnya, yuk kada sholat, kada ada guna. Biar kamu serumah hidup sama guru, kau tinggal di bawah tempat tidurnya guru, tapi kau tidak sholat, tidak ada gunanya. Kasih ustazna, aluna guru, penerang hati, penerang apa itu? Kasih air, guru, ini guru, kasih air, penerang hati, guru. Biar guru siapa yang kasih kamu kalau kau tidak sholat, tidak ada gunanya. Demi Allah, kalian mati, yang pertama ditanya bukan siapa gurumu,
Yang pertama ditanya berapa kali kau haji? Tidak. Yang pertama ditanya berapa masjid kau bangun? Ada. Yang pertama sholat dulu. Sholat beres, kata Allah periksa amalnya yang lain. Sholat tidak beres, kata Allah hapus semua amalnya. Tidak ada gunanya. Maka saudaraku, ketika ada masalah sekarang ini, tidak usah mencari kambing hitam. Lebih baik periksa sholatmu. Kenapa ya rumah tangga saya tidak bisa bahagia? Tidak usah mencari apa penyebabnya. Sholatmu kau periksa. Kenapa ya suami saya kasar? Pasti dia tidak sholat. Kenapa ya istri saya tukang ngomel? Pasti tidak beres sholatnya. Kenapa anak saya kepala batu? Tidak beres sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau baik sholatmu. Tidak mungkin. Maka saudaraku, kalau mau hidupmu baik, resep pertama, perhatikan sholat lima waktu. Saya sholat Ustaz, jujur, yang sholat tapi gak ada ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asal lagi. Barusan saya sholat zuhur, gak ada ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bajumu itu juga yang kau pakai tidur, itu juga yang pakai kau ke pasar, itu juga bajumu kau pakai ke toilet. Nah, cepitan kencing. Dengarin yang suka kencing berdiri. Boleh ketika keadaannya darurat. Tidak bisa kau duduk, boleh kalau kau darurat, tapi sebaiknya duduk. Tapi pun terpaksa harus kencing berdiri. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Siapa tahu kena najis, kena satu tetes saja di sarungmu, satu tetes saja di celanamu, tidak boleh kau pakai sholat, ada najisnya. Maka hati-hati. Biasa anak muda kalau dia naik motor dingin kencing berdiri dia. Masih ada satu tetes. Apa kok memangnya kelereng? Atau ada juga ibu-ibu kencing berdiri? Oh, coba. Nah, kalau kalian lagi di jalan musafir, tidak ada air, kencing berdiri, gimana caranya tidak ada air Ustaz? Kalian ambil daun. Jangan cuma dikasih gini masuk, udah. Udah, itu tidak boleh. Najis. Lalu gimana caranya Ustaz? Kalian ambil daun 3 lembar. 1, 2, 3. Gimana cara membersihkannya? Tengok baik-baik. Lihat ini, lihat ini bapak-bapak. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Bukan begini, tambah kotor. Yang ketawa saya setuju sini. Cuma kalau mau dipakai itu daun, periksa baik-baik dulu. Siapa tahu ada ulat gatalnya. Sampai ini kenapa berubah? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada orang bangun masjid 2. Dia bebaskan tanah, dia wakaf 10 hektar tanahnya untuk kepentingan desa. Dia hajikan orang miskin. Dia bantu tetangganya, dia bikinkan rumah. Tapi tidak pernah sholat. Dari gunanya. Semua amalnya dihapus. Maka tidak betul kalau ada orang berkata, sholat kada penting. Yang penting tuh hatimu dong. Biar kau tidak sholat, yang penting hatimu baik. Kalau ada yang berucap begitu, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling bersih hatinya, paling bagus akhlaknya. Apakah dia tidak sholat? Dia tetap sholat.
Maka ulang tahun 72 ini balik rumah nanti perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih lunas utama. Bu, Pak, Pak, bisa nggak manusia hidup dalam perut ikan? Bisa nggak? Kira-kira manusia masuk perut ikan bisa hidup nggak? Bisa kalau Allah mau. Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, kedua dengan selamat. Kalau Allah mau. Bapak-bapak, perempuan bisa nggak melahirkan tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa nggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa nggak? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan anak Isa alaihissalam. Tuh, kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak juga perempuan muslim yang Siti Maryam, karena ada suaminya melahirkan. Bebe. Pak, adek, bisa nggak orang dibakar dalam api yang sangat besar seperti ini bisa hidup? Tidak mungkin. Kalau Allah yang mau, bisa. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Paling contoh dekat dengan umat Islam. Wasul, Nabi bersembunyi ketika hijrah. Abu Jahal lihat, Abu Bakar di dalam, mati di sebelah kita, mati ini Muhammad tidak apa, mati buntut ini kasih mati ini. Tapi kata Nabi, Abu Bakar la tahzan, jangan kau takut, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Ada sarang laba-laba. Selamat Nabi, tidak mungkin masuk di akal sarang laba-laba mengalahkan otaknya Abu Jahal dengan para perempuan. Kalau Allah mau, itu tidak masuk akal. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Apalagi sedulur-sedulur, asam urat, utang, gula, lemas syahwat. Kecil buat Allah, kecil. Maka saudaraku, ada masalahmu, sholatmu koreksi. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Allah. Bapak ketawa kata bapak begitu. Allah. Sholat tidak semangat Pak, kayak makan. Ada juga yang terlalu semangat. Allah. Maka ulang tahun 72, saudaraku, kalau kalian mengaku Islam, sholat. Bahkan Nabi katakan, batas antara kekafiran dan keislamanmu, sholat. Ketika dia tidak sholat, kata Nabi, kafir kalian. Bahkan Imam Syafi'i menghukumi orang yang kamu tidak pernah lihat sholat, dia mati, jangan kau sholati jenazahnya. Itu Imam Syafi'i berkata. Maka saudara-saudara sholat. Apa susahnya sholat? Biar mau haji, biar banyak duitmu, ngantri dari 30 tahun karena kamu saya 35 tahun, keburu mati. Mau zakat sedekah, perlu modal. Mau puasa 1 hari lapar. Tapi sholat kada dibayar. Sholat boleh di atas perahu. Masa boleh? Tidak. Bapak lagi pergi tangkap ikan di tengah laut, di sungai, masih waktu sholat, balik sudah habis waktu, maka lebih bapak sholat di atas perahu. Bagaimana caranya? Baju saya kotor, Allah tahu kau lagi di atas perahu. Baju saya penuh oli, tidak apa-apa. Tapi saya tidak yakin lah Ustaz. Kau lihat matahari terbenam, di sana, berarti sana maghrib, di sana alat kiblat. Allah. Tiba-tiba perahu goyang. Tidak usah juga. Ya, jelas. Bapak mati, seluruh pengantar balik. Datang malaikat. Mungkar Nakir,
Pertama yang ditanya sholat. Marah buka, siapa Tuhanmu? Kalau sholat baik, tenang, sholat yang akan jawab. Begitu Bapak ditanya, marah buka, sholat kita menjawab, Allahu Akbar. Kata malaikat, barusan udah lagi. Ditanya lagi, mana nabiuka? Siapa nabimu? Salat kita menjawab lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat tambah heran, tambah jauh, hubungan panjang ini. Itu kalau baik sholatnya. Kalau tidak beres sholatnya, hari Jumat saja sholat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah dia tidur, datang malaikat sudah siap dengan godamnya. Sudah lama menunggu kau. Kaulah yang paling banyak ceritamu. Begitu ditanya, mana bukan siapa Tuhanmu? Tunggu dulu, orang baru datang. Ditanya lagi, mana bukan siapa Tuhanmu? Kaget langsung dijawab, Tuhan yang Maha Esa. Langsung diblender. Maka saudaraku, tidak ada guna kalian ibadah, muamalah dan lain sebagainya kalau kalian tidak sholat. Oleh-oleh paling berharga ini perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz, jangan puas sampai di sini. Ayo datang berjamaah di masjid. Masjid kita ini luar biasa cantik. Tidak perlu banyak makan waktu. Lampu. Ini desain masjid yang luar biasa hebat. Kalau dia gelap, pasti biaya listriknya mahal. Alhamdulillah. Apa hebatnya lagi di masjid? Cantik dan jamaahnya selalu penuh. Apalagi kalau subuh di sini Pak, penuh sampai di luar. Karena di dalam. Dan di dalam orang tua yang sudah buka sekat limau, buka-buka tua yang sudah bersih. Maka kalau sholat jangan puas sampai di situ, tapi ayo galakkan sholat jamaah. Sudah sholat jamaah, jangan puas sampai di situ. Kumpulkan amal dengan cara apa? Memperbanyak sholat-sholat. Dua, ada masalah ulang tahun kali ini oleh kita apa? Cintai Rasulullah Muhammad SAW. Pak, saya akrab dengan Pak Sudiano. Ada anak saya nakal, selalu diganti Pak Sudiano. Dia ganggu, mobilnya dicolek. Tiba-tiba saya wafat. Datanglah anak saya minta tolong, Pak Haji, tolong saya bayarkan saya SPP. Kata Pak Sudiano, ini anak nakal betul, tidak pernah dikasih dengan saya. Tiba-tiba datang lagi istrinya Pak Sudiano. Pak, jangan lihat itu anak memang baru, nakal. Kata siapa bapaknya? Ustadz Daska. Bapaknya kawan baik itu. Akhirnya apa? Dibantu bukan karena lihat itu anak, tapi mengingat bapak. Kalau Allah lihat dosa-dosa kita, istri ayah kita tipu, istri ayah kita maki-maki, manalah Allah mau senang sama kita. Tapi karena kita sebut kekasih Allah, ya Nabi salam alaih, ya Rasul salam alaih, ya Habib salam alaih. Akhirnya apa? Allah kabulkan keinginan kita, Allah hilangkan susah-susah kita, karena Allah kita sebut orang yang dicintai Allah. Maka saya senang buah Banjar kalau datang begini, Masya Allah, salawatnya rame-rame. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bapak ada masalah dalam rumah tangga, tenang sedikit, sholat hajat di malam hari, duduk sejenak, ambil waktu 10-15 menit, sebut nama Nabi. Ya Nabi salam alaih. Seolah-olah ada Nabi di depan kita sambil jabat tangan. Ya Rasul salam alaih, ya Habib salam alaih, salawatullah alaih. Salawat sebanyak-banyaknya. Insya Allah Allah berikan kemudahan dalam ini. Salawat. Makanya ada tradisi kita, orang tua kita dulu, kalau ada keinginan kita mau beli, cukup salawat aja. Iya toh? Bapak-bapak, ada binimu di rumah suka komen. Salawat. Gimana caranya Ustaz? Kalau dia lagi tidur, pulas,
salawat. Jangan merusak wajahnya, bangun dia. Gimana caranya? Hidup di atas wajahnya saja. Allah dia bangun, saya salawati kalau supaya tambah cantik. Begitu juga beginian. Ibu-ibu di atas, kalau suamimu selalu mau pikir kawin lagi, salawati dia. Tarik rohnya, salawati dia. Dia lagi minum kau salawati. Allahumma tiba-tiba bangun. Tidak, saya salawati kau supaya tambah banyak rezekimu. Anggota DPR mau terpilih lagi, salawat. Datang ke rumah orang ada salawat. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika. Dan kasih dengan dosa. Ini kau beri Quran kecil supaya anak bisa ngaji dengan baik. Jangan sombong, karena kalau sombong bapak terpilih, gajinya bapak selama dapat terima itu haram. Namanya nyogok. Yang kedua, yang ketiga, karena waktu yang terbatas, insya Allah dari waktu dan kesempatan kita akan melanjutkan. Ibu bapak, hari Jumat, bapak kan mau pulang dulu ke rumah, mandi-mandi, sunnah datang lebih awal, bersalawat sambil nunggu khutbah. Ketika khutbah dengarkanlah, jangan berbicara, pakai parfum, sunnah pakai wangi-wangian, sunnah memakai baju putih, sunnah datang lebih awal, duduk di depan, bersalawat sebanyak-banyaknya. Sunnah pergi lain jalannya, pulang juga lain jalan. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan berjumpa lagi. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kata dan kalimat yang tidak berkenan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Guru Dr. Haji Desat Latif SSI yang sudah menyampaikan ceramahnya panjang lebar. Semoga kita semua